Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mahandika Purnama dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 18. Nama saya Dimas Arya Yurangga, kelas 10 MIPA 2, absen 10. Nama saya Aulia Analisa, kelas 10 MIPA 2, nomor absen 03. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Latul Fuad dari 10 MIPA 2, nomor absen 8. Di video ini, kami akan menayangkan materi pembelajaran mata pelajaran geografi mengenai siklus air atau siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi. Sekitar 70% permukaan bumi ditutupi oleh air. Meski air dimanfaatkan secara terus-menerus, tetapi jumlah air tidak berkurang. Mengapa demikian? Jumlah air relatif tetap karena air di bumi senantiasa bergerak dalam satu lingkungan perputaran yang disebut siklus air atau siklus hidrologi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah serangkaian tahapan yang dilalui air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Proses-proses siklus air atau siklus hidrologi. 1. Evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air oleh panas matahari, di mana dalam proses tersebut mengubah wujud air menjadi gas atau uap air. 2. Sublimasi. Sublimasi adalah proses evaporasi atau penguapan yang terjadi pada salju dan es. Proses sublimasi melewati proses perubahan padat menjadi cair, kemudian menjadi gas atau uap air. 3. Transpirasi. Transpirasi adalah proses pengubahan air dari tumbuhan. 4. Evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan dari proses evaporasi dan transpirasi. 5. Kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud uap air menjadi awan. 6. Adveksi. Adveksi adalah proses gerakan air secara horizontal melalui atmosfer yang dilakukan oleh angin. 7. Presipitasi. Presipitasi adalah proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini mencakup hujan air, hujan es, dan hujan salju. 8. Aliran permukaan atau runoff. Aliran permukaan atau runoff adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah. 9. Infiltrasi. Infiltrasi atau perkolasi adalah proses perembasan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Melalui proses ini, air permukaan dapat tersimpan dan menjadi air tanah. Macam-macam siklus hidrologi. Siklus pendek. Siklus pendek berawal dari penguapan atau evaporasi air laut, kemudian berkondensasi membentuk awan dan jatuh sebagai hujan yang masih di wilayah laut. 2. Siklus sedang. Siklus sedang berawal dari penguapan atau evaporasi air laut dan air yang ada di permukaan bumi, kemudian uap air terkondensasi membentuk awan. Awan tersebut terbawa angin sampai ke wilayah daratan atau adveksi dan jatuh sebagai hujan atau presipitasi. Air yang jatuh akan mengalir dan kembali lagi ke laut. 3. Siklus panjang. Siklus panjang berawal dari penguapan atau evaporasi air laut dan air laut yang ada di permukaan bumi, kemudian uap air tersebut berkondensasi menjadi gumpalan awan. Awan tersebut terbawa oleh angin atau adveksi, kemudian jatuh sebagai hujan es atau salju. Hujan es tersebut mengalami penguapan sehingga mencair membentuk gletser, kemudian mengalir masuk ke sungai dan akhirnya kembali ke laut. Ilmu yang mempelajari tentang air. 1. Oceanografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kelautan, termasuk di dalamnya mempelajari air laut. 2. Glasiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal mengenai es, termasuk di dalamnya mempelajari gletser. 3. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air di permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. 4. Hidrometeorologi adalah ilmu yang mempelajari
pengaruh unsur-unsur meteorologi terhadap siklus hidrologi di permukaan bumi. Sekian tayangan video materi pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.